Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 2, are you ready murotal today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian untuk membaca sekaligus menghafal surat Az-Zalzalah. Untuk itu, mari sama-sama kita mengawali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, simak ya penjelasan ayat demi ayat yang ada pada surat Az-Zalzalah ini. Pada ayat yang pertama, diawali dengan lafadz idza. Berikutnya ada lafadz zulzilatil. Nah, ketika mengucapkan zulzilatil semuanya pendek ya. Temponya hanya satu ketukan. Kemudian dilanjut ada lafadz ardu. Tadi zulzilatil, ardu juga pendek semua cara ngucapinnya. Au. Lalu du itu pinggir lidah kamu dorong ke gigi. Idza zulzilatil ardu. Lalu ditutup dengan lafadz yang terakhir, yaitu lafadz zilzalaha. Nah, pada saat mengucapkan zilnya ya, pendek, za panjangnya 2, lalu la-nya pendek, ha panjangnya 2. Ha di sini keluarkan suara kalian dari tenggorokan bagian bawah. Coba kita rangkai sama-sama ayat yang pertama tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pelajari ayat yang kedua. Di ayat yang kedua diawali dengan lafadz wa akhrojatil. Rojatil, semuanya pendek, temponya satu ketukan aja. Dan yang harus diperhatikan di situ pada saat mengucapkan tadi, keluarkan suara kamu dari tenggorokan bagian atas ya. Sehingga seperti orang yang sedang ngorok, suaranya seperti itu. Setelah rojatil ada lafadz ardu. Cara mengucapkannya seperti penjelasan di ayat yang pertama tadi ya. Athqolaha. Pada saat melafadzkan athqolaha, asnya ujung lidah kamu dorong ke gigi atas. Gitu ya, tipis, bukan bukan tapi dorong ke gigi atas. Panjangnya 2. Ini kita ucapkan dari pangkal lidah hingga menyentuh langit-langit. Lalu melafadzkan h di ujung asqolaha tadi sama seperti di ayat yang ke-1. Kita keluarkan suara kita dari tenggorokan bagian bawah. Mari kita rangkai untuk ayat yang kedua ini. Wa akhrojatil ardu athqolaha. Dan sekarang kita akan belajar ayat yang ketiga ya teman-teman. Di ayat yang ketiga diawali dengan lafadz waqolal. Di situ pakai huruf qaf, maka ucapkan dengan cara keluarkan suara dari pangkal lidah kita hingga menyentuh langit-langit. Q-nya panjangnya 2 ya. Waqolal, lalnya pendek aja. Lalu dilanjutkan dengan lafadz insanu. Di sana nunnya, bunyi n-nya kita samarkan dan kita tahan selama 2 harokat. Seperti itu. Lalu ngucapin sa karena sin kecil maka seperti kita sedang tersenyum ya. Tarik bibirnya ke kanan ke kiri. Sa panjangnya 2, lalu nu-nya pendek, satu ketukan aja. Ditutup dengan lafadz malaha. Ma panjangnya 2, la-nya pendek,
he yang kita keluarkan dari tenggorokan bagian bawah tadi panjangnya 2. Coba diulangi untuk ayat yang ketiga. Wa qolal insanu malaha. Mudah bukan untuk diikuti? Nah, kalau sudah bisa mengikutinya, langsung saja kita menuju ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini diawali dengan lafadz yauma idin. Yauma, pendek semua. Idin, pendek juga, tapi i-nya mulut kita harus total ya, ngucapin i ya sampai dibuka mulutnya, ditarik ke kanan ke kiri. Yauma idin gitu, karena depannya ada huruf tuh tak pada tuhadisu. Dingnya tadi bunyi n-nya disamarkan ya teman-teman, bukan din tapi ding. Yauma idin tuhadisu. Nah, ketika mengucapkan tuhadisu, hatnya di sana kita keluarkan dari tenggorokan kita di bagian tengah ya, jadi lebih lembut daripada yang he di ujung-ujung ayat tadi. Tuhat, masukkan ke huruf D, ditahan, ditekan, baru bunyi ti. Tuhat, ti, su, sunya itu tipis, ujung lidahnya harus didorong ke gigi bagian atas. Tuhat, ti, su, gitu ya. Yauma idin tuhatisu. Nah, di ujung ayat yang keempat ini ada lafadz akhbaroha. Huruf kho di situ, kho sukun, maka keluarkan suara kamu dari tenggorokan bagian atas seperti orang ngorok ya. Ba-nya panjangnya 2, roknya pendek, lalu ha-nya juga panjangnya 2. Seperti di ayat pertama, kedua, dan ketiga, ha di ujung-ujung ayat ini yang kita keluarkan dari tenggorokan bagian bawah. Kita ulangi sama-sama untuk ayat yang keempat. Yauma idin tuhatisu berohen. Dan sekarang kita menuju ayat yang kelima ya teman-teman. Tapi jangan dilupakan cara membaca ayat 1-4. Harus tetap ingat ya. Ayat yang kelima diawali dengan lafadz bi'anna. Bi-nya pendek, an-nya masukkan ke nun tasydid di depannya, ditahan, ditekan selama 2 harokat. Bi'an sampai seperti itu, baru selanjutnya mengucapkan na. Bi'anna seperti itu ya. Dan setelah bi'anna ada lafadz robbaka. Ada huruf ro fathah menghadap tasydid lagi di sana teman-teman. Jadi robnya ditahan, ditekan 2 harokat baru bunyi ba ya. Robbaka seperti itu. Dan ditutup dengan lafadz auha-laha. Au, setelah au dengan suara pendek ini, dengan tempo pendek, ada ha panjangnya 2. Haknya itu kita keluarkan suaranya dari tenggorokan bagian tengah, lebih lembut ya. Au, ha. Dan selanjutnya ada huruf lahe. La-nya biasa aja, lalu he-nya sama seperti ayat 1-4 tadi. H-nya kita keluarkan dari tenggorokan bagian bawah, lebih tebal daripada saat ngucapin ha sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita ucapkan dengan lengkap ya ayat yang kelima ini. Bi anna rabbaka au halaha. Nah, bisa ya. Lanjut langsung ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 ini lebih panjang lafadznya, lebih banyak lafadznya dibandingkan ayat-ayat sebelumnya. Coba kita lihat ada lafadz apa aja.
Nah, yang pertama ada lafadz yauma idin lagi. Nah, pengucapannya seperti pada ayat yang keempat tadi ya, teman-teman. Bedanya dinnya di situ di gitu karena di depannya ada lafadz yasduru. Jadi din dal kasrotain di situ dimasukkan ke huruf ya di depannya. Jadi cara membacanya yauma idi, dinya tahan selama 2 harokat atau didengungkan. Lalu lanjutin dinya tadi masuk ke ya-nya siapa? Ya-nya yasturun nasu. Yash ada huruf short di sana, dorong mulut kamu ya. Yash gitu ya. Yasturun, runnya ditahan dan ditekan selama 2 harokat karena bertemu dengan nun tasydid. Yasturun, nanya panjangnya 2, su-nya pendek. Lalu setelah itu ada lafadz ashtatan. Ash pakai shin besar yang ada titik 3-nya, jadi tiup angin kencang dari dalam mulut kalian ya. Ash taknya panjangnya 2, tannya di sana karena di depannya ada lafadz liyurau, maka n-nya pada huruf tan tadi kita masukkan ke huruf l di lafadz liyurau ya teman-teman. Maka membacanya ashtatal gitu jadinya ya, bukan tan lagi. Nah, cara membaca talnya juga tidak boleh ditahan tanpa dengung ya. Langsung ke liyurau, pendek semua. Ashtatal liyurau, jadinya seperti itu. Dan lafadz penutupnya di ayat 6 ini adalah malahum. Masukkan ke ain di depannya jadi gitu. Dibuka langsung ditutup mulutnya. Langsung mulutnya tidak bergerak. Gitu jadinya ya. Panjangnya 2, lahum, humnya tetap kalau yang seperti itu tulisannya maka dari tenggorokan bagian bawah ngeluarin suaranya. Mari kita ulangi ayat 6 yang lumayan panjang ini ya teman-teman ya. Yauma idzi yasturun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Saya pelan-pelan diulang-ulang, insya Allah bisa ya menghafalnya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-7, lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Ayat 7 dan 8 ini agak ada persamaannya. Di ayat yang ke-7 diawali dengan lafadz famayyamal. Mai di sana tahan selama 2 harokat ya. Temponya jangan terburu-buru membacanya. Famayyamal seperti itu. Lalu ada lafadz mithqala. Mith, ujung lidah kamu dorong ke gigi atas, jadi mithnya tipis. Dari pangkal lidah kita hingga menyentuh langit-langit panjangnya 2 ya. Lalu la-nya pendek. Famayyamal mithqala, seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan lafadz darrotin. Cara melafatkan darnya pendek, r-nya double, lalu tinnya bunyi n-nya terdengar dengan jelas, terucap dan terdengar dengan jelas ya. Darrotin. Setelah itu ada lafadz penutup yang berbunyi khairoyaroh. Roinya masukkan ke huruf y di sana atau huruf ya dan ditahan selama 2 harokat. Khairoi, baru kemudian bunyi yaroh. Yaroh pakai hak ya, hak yang dari tenggorokan bagian bawah ngucapinnya. Kita rangkai untuk ayat yang ke-7. Famayyamal mithqala darratin khairan yaroh. Nah, ayat yang ke-8
Lafat-lafatnya hampir menyerupai ayat yang ketujuh tadi ya teman-teman. Kalau ayat yang ketujuh tadi fa, mai. Nah sekarang ayat yang ke-8 diawali wa, bukan fa. Jadi wa mai gitu ya. Wa mai ya'mal. Miskolanya juga ada. Miskola. Darotinnya juga ada teman-teman. Tapi darotinnya nanti N-nya pada tin itu tidak dibaca jelas, namun disamarkan karena di depannya ada lafadz syarroyaroh. Jadi zarrotin syarroyaroh. Syarnya tadi shin gede ya, yang ada titiknya 3. Jadi tiup angin kencang dari dalam mulut ya. Coba ulangi ayat yang ke-8. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, seperti itu cara membaca ayat demi ayat di surat Az-Zalzalah ini. Selanjutnya, mari ikuti cara membaca surat Az-Zalzalah yang akan dipandu oleh Miss Yuli berikut ini. Kalian sudah siap mengikutinya? Miss Yuli hitung mulai dari 1, 2, dan 3 ya. Langsung membaca ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasturun nasu ashtatan liyurawu a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Begitulah cara membaca surat Az-Zalzalah. Silakan selanjutnya kalian ulang terus beberapa kali hingga kalian bisa menghafal surat ini dengan benar. Kita akhiri sama-sama belajar surat Az-Zalzalah ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan kalian semua untuk menghafalnya ya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.